Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebut-sebut ya oleh pimpinan pelatihan soal kepemimpinan, pelatihan soal komunikasi. Apakah kalian semua itu membayangkan mau jadi pemimpin? Siapa yang membayangkan menjadi pemimpin? Angkat tangan. Siapa yang sudah membayangkan dirinya menjadi pemimpin? Angkat tangan. Kepemimpinan itu sebenarnya ada dalam hidup kita sehari-hari. Dan kadang malah kita nggak membayangkan suatu saat jadi pemimpin. Nah, ini saya kira apa yang menjadi cita-cita PLN, dan kemudian PLN sadar bahwa kehadirannya tidak hanya untuk dirinya, tapi justru untuk melayani pemerintah, pelanggan, publik, politisi, pebisnis, lembaga keuangan. Karena kalau lembaga keuangan nggak percaya PLN, nggak mau kasih pinjaman. Ya kan? Nah, di sini kita ketemu. Lalu kita lihat, ini PLN, sama dengan keluarga tadi ya. Keluarga punya misi, PLN punya misi. Lalu bahwa untuk mencapai ini, misi harapan ini, ada gap antara tujuan dengan realitas. Mau punya anak, soleh, solihah, kan gap loh. Gimana ya? Nah, tapi karena itu dibuatlah peta jalan. Peta jalan ini namanya strategi dan program. Lalu dilaksanakan. Nah, untuk ini perlu unsur, namanya apa? Organisasi. Ini apa kalau di keluarga? Organisasi keluarga. Ya, maka ada struktur, ada tata kelola, ada budaya. Tapi kalau kemudian di keluarga pun ada follower, ada pemimpin. Sama dengan di PLN. Ada pengikut, ada pemimpin. Nah, saya kira kita dapat pelajaran yang luar biasa tadi ya, soal kepemimpinan. Ya. Dan tim, bagaimana tim dengan kepemimpinan, dan tim tiba-tiba menjadi gerombolan dan bahkan merusak karena tidak ada kepemimpinan. Nah, ini sekali lagi, tim itu selalu ada elemen yang namanya pemimpin, ada sumber daya, biasanya resources, sumber dayanya ini bisa alat, bisa apa, ideologi, keyakinan, misi, visi, itu kita sebut sumber daya. Arahan, ya. Lalu ada pengikut di dalamnya, ini elemen. Makanya pengurusan itu ada struktur, organisasi, macam-macam itu sumber daya, lalu ada pengikut. Lalu ada hubungan dan peran antara elemen ini. Oh, pemimpin melakukan apa, pengikut melakukan apa, sumber daya digunakan apa. Lalu dia menjalankan misinya. Ada misi yang dijalankan. Misi misalnya menyelamatkan. Tadi kan menyelamatkan diri itu misi. Kalau PLN adalah menjadi world class. Di pelanggan puas. Pemerintah senang sebagai shareholder. Nah, ini namanya tim. Apa sih peran pemimpin? Apa kemampuan yang diperlukan agar sukses menjadi pemimpin? Siapa saja yang menjadi pemimpin? Dan mengapa perlu menjadi pengikut dulu supaya jadi pemimpin yang baik? Itu yang tadi experiential base. Ya, sekarang menjadi kebijakan daripada PLN. Ini 4 pertanyaan yang saya kira perlu kita jawab agar kita siap menjadi pengikut terbaik, tapi juga siap menjadi pemimpin hebat. Ya. Jadi ternyata dalam gambar ini pemimpinnya malah bukan yang di atas, ya toh? Malah yang ini pemimpinnya. Setuju saya, walaupun tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Jadi tidak ada yang benar. Tapi kalau ada yang berpendapat ini adalah pemimpinnya, benar, tapi ini lebih jelas. Yaitu apa? Ketika ada misi menyeberangi seperti ini, ya kadang-kadang pemimpin itu memang tim itu punya misi yang tidak mudah. Dan tugas peran pemimpin kemudian adalah menemukan jalan dan dia bahkan melayani yang dipimpin, memberi motivasi agar kemudian berani melampaui ini semua. Itu pemimpin. Ya. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, salah satu pertama kali sifat yang dimiliki adalah melayani. 2, berani ngambil risiko. Di bawah kan ngambil risiko toh. Pemimpin itu ngambil risiko. Yang ketiga, jelas misinya. Apa yang harus diemban sebagai pemimpin. Sekarang, oke.
Karena itulah dia menjadi pemimpin, ya, karena dia melayani. Apa yang disebut memimpin? Memimpin itu adalah kemampuan menggunakan, mengajak, dan menggerakkan orang lain. Itu namanya memimpin. Memimpin itu makanya hubungannya lebih banyak horizontal, bukan vertikal. Kalau vertikal itu pekerjaan, kalau horizontal, mengajak dan mengaruhi orang lain. The ability to influence a group toward the achievement of goal. Kemampuan mempengaruhi grup atau orang lain untuk mencapai goal bersama. Inilah pemimpin. Ya, makanya kata Warren Bennis, leadership is function of knowing yourself. Kepemimpinan itu ialah fungsi untuk mengetahui diri Anda sendiri, punya visi, lalu apa? Well communicated, visinya dikomunikasikan, tadi disebut building trust, dipercaya, membangun kepercayaan, lalu taking effective action, melakukan tindakan-tindakan yang efektif. Nah, apa yang penting bagi pemimpin? Disinilah kita pelajari ada teamwork, ada pemimpin, ada pengikut, dan apa tandanya tim itu solid dan kuat? Ya, tandanya tim itu hebat itu apa sih? Tim yang pemimpinnya hebat, followernya hebat itu apa tandanya? Satu, dia bisa beradaptasi. Situasi apapun dia beradaptasi. Yang kedua, dia terus membangun saling kepercayaan. Yang ketiga, dia berkolaborasi. Ya, kolaborasi itu apa? Kerjasama kuat. Karena itu dia saling open, trust, dan saling tergantung, interdependensi, tapi dia juga ingin memberikan yang terbaik. Ujung-ujungnya, misinya berhasil. Kalau PLN itu misinya adalah customer experience base, maka semua customer stakeholder-nya puas. Ya, ekosistem PLN itu puas. Pemerintah puas, pelanggan puas, bisnis rekan bisnis puas, dan kemudian lembaga keuangan pun juga puas. Kunci sukses tim adalah many hand in one mind. Banyak tangan tapi satu pikiran. Makanya ada goal, tadi kan? Karena di dalam semua tim tadi itu ada pemimpin, maka apa sih tugas pemimpin itu? Ini kalau saya tulis, pemimpin itu tugasnya adalah memastikan arah kemana, tahu jalannya, dia bisa mengelola sumber daya, tapi juga mengelola tim supaya solid, lincah, dan tangguh. Pemimpin itu perlu punya yang namanya continuous learning. Ya, terus belajar, nggak berhenti belajar. Yang kedua, terus berkembang. Berani memonitor dan mengevaluasi diri, apapun situasinya. Bisa mendelegasikan dan memberdayakan orang lain. Bisa menganalisis, bisa mengeksekusi, bisa punya ini sekarang yang horizontal tadi itu. Merekatkan, mengarahkan, dan mengembangkan tim. Strategi mengambil keputusan yang efektif. Mengelola hubungan kolaboratif dengan pembina dan rekan kerja. Etika dalam bicara, bersikap, berpenampilan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayan. Ini filsafat kepemimpinannya Ki Hajar Dewantara. Apa artinya? Ing ngarsa sung tulodo, di depan itu menjadi teladan. Di tengah dia membangun karsa bersama-sama. Jadi pemimpin bisa di depan, bisa di tengah, dan bahkan di belakang. Ketika di belakang dia memberi support. Ini fungsi vertikal sekaligus horizontal. Vertikalnya ikut berpikir, tapi bagaimana mengelola hubungan ketika di depan dia menjadi teladan. Ini semua adalah hubungan. Menjadi teladan, memberi motivasi, mendorong semua tumbuh. Mengapa sih menjadi pengikut yang baik, menjadi star, itu adalah tanggap menjadi pemimpin. Pertama, siapapun orangnya, kalau dia menjadi star, dia mesti mengalahkan egonya. Wong dia tahu kok apa yang terbaik, dia kritis kok, tapi dia tidak egois, menang-menang sendiri. Beda dengan yang teralienasi. Dua, dia bisa memberikan penilaian tapi berkualitas. Dia loyal, komitmen teguh pada janji, dan dia mau berkomunikasi baik, dia jujur dan berani. Inilah yang membuat seorang star itu punya peluang menjadi pemimpin yang bagus. Siapa star itu? Siapa star itu? Nah, coba ada nggak 5 sifat ini dalam diri kalian?
Ada? Pasti ada. Tepuk tangan.